Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairunisa, NIM 2017-04301880 dari Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempelajari atau kita sama-sama mempelajari dan membahas presentasi, yaitu tentang kalimat efektif. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Di sini kita akan berbicara tentang kalimat efektif. Definisi kalimat efektif. Nah, kalimat efektif sendiri ini adalah kalimat yang menyampaikan informasi yang sama dengan yang diterima oleh pembaca. Jadi maksudnya itu jenis kalimat ini yang mungkin singkat dan itu mewakili dari seorang penulis dan pembacanya. Dan kalimat efektif ini itu disusun dengan berdasarkan kaidah yang berlaku ya teman-teman. Seperti unsur-unsur penting yang harus ada di setiap kalimat, yaitu mungkin subjek dan predikatnya. Lalu tetap berdasarkan juga dengan EYD dengan cara pemilihan kata yang tepat dalam sebuah kalimat. Kita bisa lanjut langsung ke ciri-ciri kalimatnya. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimatnya. Yang pertama adalah kesatuan gagasan, kedua adalah keparalelan, ketiga adalah kelogisan, keempat adalah kebervariasian, kelima adalah ketepatan, keenam kesepadanan, ketujuh kehematan, kecerdasan, ketegasan, dan kebenaran struktur, dan terakhir adalah keringkasan. Kita akan bahas ini satu-satu teman-teman. Jadi ini pertama kita akan bahas yang ciri-ciri pertama, yaitu adalah kesatuan gagasan. Nah, kesatuan gagasan ini adalah kalimat efektif yang hanya mengandung satu kesatuan gagasan yang mengandung satu ide pokok, teman-teman. Jadi di sini kalimat efektif yang hanya mengandung satu subjek, predikat, dan unsur-unsur yang mendukung dan membentuk satu kesatuan tunggal sebuah kalimat dan memiliki makna hanya terhadap kepada mengandung satu ide pokok tersebut. Nah, ini teman-teman ada contohnya. Contohnya sendiri di sini ada pertama, tahun ini SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. Yang kedua, SPP mahasiswa tahun ini baru saja dinaikkan. Yang ketiga adalah tahun ini SPP mahasiswa baru saja yang dinaikkan. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa walau dalam setiap kata ini dia berbeda, tapi dia memiliki satu kesatuan tunggal yang memiliki makna satu ide pokok, yaitu mahasiswa tahun ini mahasiswa tahun ini baru saja SPP-nya itu dinaikkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita bahas yang keduanya teman-teman, yaitu kesepadanan. Nah, kesepadanan di sini yaitu keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur kalimat. Untuk kalimat yang mengandung kesepadanan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ya, teman-teman. Kita bisa lihat contohnya, yaitu pertama, kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, mereka membicarakan masalah batas studi. Nah, kalimat di atas itu memiliki SPO, yaitu fungsi S sendiri itu diisi oleh kata mereka, fungsi PI itu sendiri diisi oleh kata membicarakan, dan fungsi O sendiri itu diisi oleh frasa masalah atau studi. Jadi terus yang kedua, kata depan tidak berada di depan subjek. Jadi contohnya seperti bagi semua mahasiswa baru harus segera konfirmasi. Untuk menjadi kalimat yang efektif, kata bagi harus dihilangkan, teman-teman. Jadi sehingga menjadi kalimat yang efektif, yaitu semua mahasiswa baru harus segera konfirmasi. Nah, bisa terlihat lebih efektif kan teman-teman gitu. Dan kita akan lanjut yang ketiga, yaitu lanjutannya ketika konjungsi intrakalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Nah, contohnya ini ya di sini. Saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan. Nah, sehingga ada pada awal kalimat. Dan yang kedua, saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan. Nah, sehingga ini berada di tengah kalimat. Jadi, sehingga ini adalah kalimat konjungsi intrakalimat yang penempatannya ada di awal dan di akhir itu tidak mengapa, dan itu tetap membuat sebuah kalimat itu tetap menjadi kalimat efektif. Yang keempat, predikat tidak didahului konjungsi yang. Nah, ini contohnya. Pertama, supporter timnas Indonesia yang mengenakan baju merah putih. Nah, yang berada di depan predikat. Nah, kata yang ini berada di depan predikat.
Yang kedua, supporter timnas Indonesia mengenakan baju merah putih. Nah, sedangkan di sini supporter timnasnya supporter timnasnya Indonesia mengenakan baju merah putih. Nah, di sini tuh dia tidak menggunakan kata yang tidak diperlukan, teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa lihat subjek tidak ganda. Nah, ini contohnya ada, teman-teman. Pertandingan ini saya mewakili Bekasi Barat. Nah, di situ ada subjeknya ada dua, teman-teman, yaitu pertandingan ini dan saya. Yang kedua, dalam pertandingan ini saya mewakili wilayah Bekasi Barat. Nah, itu ketika kita memiliki subjek tidak ganda dalam satu kalimat, teman-teman. Selanjutnya kita bisa keparalelan. Keparalelan ini sendiri penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial dapat digunakan dikatakan sebagai kesejajaran pengungkapan ide-ide dalam suatu kalimat. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, teman-teman. Penghapusan pengangkalan asing dan penarikan kembali pasukan AS dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina. Nah, kalimat di atas ini kan diisi oleh kata benda yang berupa ada penghapusan, penarikan, dan perwujudan yang memiliki bentuk dan makna yang sama. Jadi, dalam sebuah bentuk bahasa, keparalelan ini, jadi mereka tuh mempunyai susunan serialnya itu sama, teman-teman. Jadi dengan punya maksud sama, termasuk juga dengan satu ide pokok, teman-teman. Kita bisa lanjut. Selanjutnya yaitu kehematan. Kehematan sendiri secara efisien dan tidak berlebihan, sehingga setiap kata yang digunakan itu memiliki fungsi yang jelas. Kehematan dan dapat ditempuh dengan cara yang pertama, ada menghindari pengulangan subjek kalimat. Contohnya di sini kita bisa lihat mereka naik pentas begitu mereka tiba. Nah, di situ ada pengulangan subjek yang memang seharusnya tidak diperlukan untuk ada pengulangan subjek di situ. Jadi kita bisa ubah menjadi mereka naik pentas begitu tiba. Nah, yang B, menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam hubungan dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dan contohnya kita bisa lihat sendiri, teman-teman. Di sini pemberontakan itu meletus pada tanggal 30 bulan September tahun 1965. Dan itu bisa terlihat sangat boros kata-katanya, kan? Jadi kita bisa ubah menjadi pemberontakan itu meletus pada tanggal 30 September 1965. Terlihat lebih efisien, efektif, dan lebih hemat kata-katanya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat yang bagian C, menghindari pemakaian hipernim. Nah, ini contohnya ada pakaiannya berwarna merah menyala, boros kata. Pakaiannya merah menyala. Lebih hemat kata-katanya ketika, jadi kata merah itu kan sudah termasuk, kata merah itu kan sudah termasuk warna. Orang-orang sudah pada tahu, bukannya orang. Merah itu adalah kata warna. Jadi kita tidak memerlukan kata berwarna lagi dalam penyampaian kata itu, karena itu hanya membuat memboros kata, teman-teman. Yang selanjutnya ada D, menghindari pemakaian kata penghubung yang berlebihan. Contohnya di sini kita bisa lihat, walaupun sakit, tetapi ia berangkat juga. Nah, itu sangat boros kata-katanya. Kita bisa ubah menjadi walaupun sakit, ia berangkat juga. Jadi di situ kita tidak menggunakan kata tetapi lagi, karena dengan walaupun sakit ia berangkat juga sudah terlihat sangat cocok dan sudah terlihat sangat masuk akal dan lebih hemat kata-katanya. Terus yang E, menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Nah, contohnya di sini kita harus belajar dari Jepang agar supaya dapat maju dan berkembang. Nah, itu di situ sangat terlihat ya, kalau kata-katanya sangat boros, kita bisa ubah jadi kita harus belajar dari Jepang agar dapat maju dan berkembang. Nah, kata-katanya bisa agak lebih efisien, lebih efektif juga, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kologisan. Nah, kologisan di sini adalah suatu kalimat dianggap logis apabila kalimat itu mengandung makna yang diterima akal sehat. Kalimat itu bermakna sesuai kaidah-kaidah nalar secara umum. Nah, ini contoh. Kalimat yang tidak logis ya, teman-teman. Ayahnya mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Nah, di situ sangat terlihat kalimat itu sangat tidak masuk akal, tidak jelas, dan tidak logis, teman-teman. Jadi kita bisa ubah menjadi ayahnya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah kami, atau ayahnya mengajar kami bahasa Indonesia. Dan itu kan bisa agak terlihat jelas dan terlihat
makna dan tujuannya itu seperti apa kan teman-teman. Oke, kita lanjut, yaitu kecermatan. Nah, kecermatan di sini adalah kalimat efektif yang ditulis secara cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Penempatan unsur-unsur kalimat yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna dari kalimat tersebut secara jelas tanpa menimbulkan tafsir ganda, teman-teman. Di sini kita bisa lihat contohnya, berdasarkan agenda Sekretaris Manajemen Personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Nah, itu kan kita bisa lihat kan, tidak tepat dan diksinya juga kurang cermat dan kurang pas, teman-teman. Kita bisa perbaiki kalimatnya menjadi berdasarkan agenda Sekretaris Manajemen Personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Nah, di situ kita bisa lihat kan teman-teman perbedaan kalimat yang di atas sama yang di bawah. Lalu kita bisa langsung ke kebervariasian. Jadi setiap kalimat efektif juga itu pasti memiliki variasi, tetapi dengan tujuan mengandung suatu ide pokok yang jelas, cermat, dan tepat, teman-teman. Kita bisa lihat sini. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjembukan, diperlukan adanya variasi. Kevariasian dapat ditempuh dengan berbagai cara berikut. Nah, ini ada cara pertama. Variasi penggunaan kata, contohnya pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa. Nah, itu sangat terlihat monoton dan biasa-biasa saja. Dan untuk menarik perhatian pembaca, jadi penulis itu pasti akan mempunyai ide-ide sendiri untuk menambahkan kata atau membuat katanya bervariasi, tetapi dengan kata-kata yang masuk akal, tepat, dan pas untuk dalam sebuah tulisan yang si penulis buat. Di sini kita bisa lihat, jadi munculnya pembicaraan itu membahas kenakalan mahasiswa. Nah, lebih bervariatif kan teman-teman. Ini yang kedua ada contohnya, variasi dalam pembukaan kalimat. Dan jadi variasi itu bukan hanya dari penahan kalimat, tetapi bisa juga dari awal kalimat maupun juga dari akhir kalimat. Nah, kita bisa lihat di sini, pertama, frasa keterangan tempat atau keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Contohnya gini, dari desa yang terpencil, ia merantau ke Bandung. Nah, kita bisa lihat kan dari desa terpencil, ia merantau ke Bandung. Nah, kata variasinya itu bisa lihat dari desa yang terpencil. Nah, yang B adalah penggunaan frasa verbal. Contohnya, merombak keadaan tua adalah kegemarannya. Nah, kita bisa lihat bahwa merombak kendaraan tua ini adalah kata variasinya di awal kalimat. Nah, ini C ada penempatan klausa anak kalimat. Nah, contohnya gini teman-teman, ketika ujian berlangsung, mahasiswa itu jatuh sakit. Nah, dalam kata ketika ujian berlangsung itu adalah klausa anak kalimat, tetapi pada awal kalimat, teman-teman. Lalu kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di sini adalah ketegasan. Nah, ketegasan ini itu ada meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Nah, di sini kita bisa mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, korban tsunami di Jepang ditemukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dan jadi kata dalam kata bertahap ini adalah kata sesuai dari pertama, kedua, ketiga, atau mungkin kita bisa lihat sendiri di sini ada puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi katanya itu terstruktur, teman-teman, nggak sembarangan dan nggak berantakan seperti itulah, teman-teman. Terus yang kedua adalah mempertentangkan ide yang ditonjolkan. Nah, contohnya tuh Surti gemuk tapi gesit. Nah, jadi di situ dia mempertonjolkan ide yang termasuk dalam kalimat ini adalah Surti gemuk tetapi gesit. Oke, selanjutnya kita bahas menggunakan partikel penekanan. Nah, kita bisa lihat contoh, kitalah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Nah, di bagian penekanannya kita bisa lihat sendiri pada katalah, kitalah berarti adalah kalimat yang menunjukkan penekanan bahwa kita yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya mengulang gagasan yang penting. Nah, contohnya itu seperti ini, menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya. Kita bisa lihat sendiri bahwa di situ gagasan penting yang sangat terlihat adalah kesadaran. Jadi dia mengulang gagasan yang penting itu, tetapi dengan banyak maksud, bukan hanya satu maksud, yaitu kesadaran moral, kesadaran politik, agama, bermasyarakat, dan budaya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ketepatan, teman-teman. Jadi ketepatan ini adalah setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. Nah, di sini kita ada contohnya.
Posisi ketujuh, korban saat ditemukan warga aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Kita bisa lihat sendiri ya, bahwa di situ penempatan katanya kurang tepat dan kita bisa ubah menjadi ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Nah, di sini kita bisa lihat kan perubahannya cukup jauh ya teman-teman dan bisa lebih terlihat efisien, lebih efektif juga dan tepat dan maksud dan tujuannya untuk tepat, ide pokoknya juga seperti apa. Oke, selanjutnya kita ke kebenaran struktur. Nah, kebenaran struktur itu sendiri adalah kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan fungsi sintaksis atau seperti mungkin subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi contohnya di sini, kepada hadirin dimohon berdiri. Nah, fungsi subjeknya itu kan tidak jelas, teman-teman. Kita bisa mengubahnya menjadi hadirin dimohon berdiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan bahas keringkasan. Nah, keringkasan ini sendiri ada ciri ringkas direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang diperlukan. Keringkasan ditandai dengan tidak adanya kata atau kalimat yang berlebihan. Nah, contohnya, nenek selalu memberi nasihat kepada cucu-cucunya. Itu sebuah kalimat yang cukup panjang ya teman-teman dan mungkin kurang efektif. Kita bisa ubah menjadi lebih efektif lagi, yaitu nenek selalu menasihati cucu-cucunya. Nah, itu bisa terlihat lebih ringkas dan lebih tepat. Oke, kita bisa lanjut teman-teman ke pemilihan kata. Nah, di sini ada pemilihan kata. Nah, pilihan kata sendiri adalah kata-kata yang dipakai seorang pembicara atau penulis untuk menghasilkan tulisan yang baik. Diperlukan pilihan kata yang cermat dan tepat. Seperti yang sudah saya bilang di awal pembahasan kita tadi, bahwa suatu kalimat efektif itu harus mempunyai kalimat yang tepat, cermat, dan sesuai dengan EHD. Jadi di sini kita bisa lihat pemilihan kata yang terbaik harus memenuhi syarat. Nah, yang pertama adalah tepat, benar, dan lazim pemakaiannya. Otomatis pasti sebuah kalimat itu harus mempunyai ide pokok yang masuk akal, kata-kata yang lazim digunakan, dan kata-kata yang tepat sesuai dengan EYD, teman-teman. Selanjutnya kita bisa lanjut ke perangkaian kata. Nah, perangkaian kata sendiri ini adalah seorang penulis itu harus dapat merangkai kalimat secara bervariasi agar tulisan yang dihasilkan itu tidak monoton, teman-teman. Jadi sesuai dengan etika ini ada contohnya, sesuai dengan etika bergadang dengan alasan apapun pemodal besar itu tidak boleh menggusur pedagang kecil. Nah, jadi kalimat di atas ini kita bisa bagi menjadi tiga. Jadi seperti ini, A, sesuai dengan etika bergadang, B, dengan alasan apapun, C, bermodal besar tidak boleh menggusur. Nah, kita bisa bikin kalimat ini menjadi variasi lain yang mungkin yang sudah dirangkum dalam pembahasan ini, yaitu bisa menjadi dengan alasan apapun, pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil sesuai dengan etika bergadang. Nah, itu menggunakan pola BAC, teman-teman. Dan yang kedua ini ada variasi lainnya, yaitu pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil sesuai dengan etika berdagang dengan alasan apapun. Nah, itu menggunakan pola CAB. Oke, selanjutnya kita bisa lihat penataan kalimat dalam paragraf. Nah, penataan kalimat ini juga sangat penting ya dalam sebuah paragraf, sebuah penulisan atau sebuah kalimat, teman-teman. Kalimat-kalimat yang dirangkai menjadi suatu paragraf harus memiliki tatanan ide yang apik, mengalir tanpa lompatan-lompatan ide yang mengejutkan. Untuk itu, ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menuangkan gagasan dalam kalimat, yaitu pertama itu fokus dan latar belakang, kedua ada informasi. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas ini tentang fokus dan latar belakang dan informasi. Biar teman-teman juga semua pada bisa lebih paham, kita sama-sama belajar juga. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, sebuah gagasan yang dimaksudkan sebagai fokus diungkapkan dalam klausa induk, dan gagasan lain yang merupakan latar belakang diungkapkan dalam klausa anak. Jadi di sini dalam sebuah paragraf itu, teman-teman, mengandung sebuah klausa induk dan mengandung sebuah klausa anak. Lebih pahamnya kita akan ambil contohnya langsung, yaitu ketika pulang siang-siang kemarin dan melihat adik saya, Bimoli, sedang di kebun. Saya berteriak memanggilnya, ia tidak menjawab. Nah, dari kalimat di atas nih, kita bisa ubah menjadi ketika pulang siang-siang kemarin dan melihat adik saya, Bimoli, sedang di kebun adalah latar belakangnya. Karena tujuan dan latar belakangnya adalah
ketika dia pulang siang-siang dan langsung melihat adiknya. Dan pemofokusnya adalah di bagian berteriak memanggilnya. Jadi di sini sedangkan saya berteriak memanggilnya. Jadi di dalam paragraf ini bisa terlihat jelas bahwa fokus dari kalimat ini adalah alasan atau tujuan fokusnya itu adalah berteriak memanggil adiknya. Oke, yang terakhir kita bisa lihat informasi teman-teman. Nah, informasi sendiri pertama itu dalam hal penataan kalimat ada dua jenis informasi, yaitu informasi lama dan informasi baru. Nah, informasi lama sendiri adalah gagasan yang menurut penulis sudah diketahui pembaca. Nah, sedangkan informasi baru kebalikannya adalah gagasan seorang penulis yang menurut penulis itu belum diketahui oleh pembaca. Jadi sebelum menyampaikan ide, penulis juga tuh harus terlebih dahulu memaparkan informasi lamanya dulu. Nah, kita bisa lihat contohnya biar kita lebih paham ya teman-teman. Contohnya adalah ini. Rumah ayah ada 4 kamar tidurnya dan 2 kamar tamunya. Di depan rumah ada sebuah kebun yang luas. Di kebun itu ayah menanam banyak bunga. Penataan Ila dan Ibe kita bisa lihat dari sini yaitu rumah. Nah, rumah itu adalah informasi lama. Informasi lama bahwa ayah ini memang punya rumah. Dan kebun adalah informasi baru yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Termasuk juga bunga. Bunga juga adalah informasi baru yang ditulis oleh penulis agar pembaca tahu. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini, teman-teman. Hari ini pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kita semua sudah sama-sama belajar di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.